Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformatif Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Rahim, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 25401132836. Pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Januari, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Banjarmasin dengan materi hukum bacaan mim mati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk anak-anak semuanya. Ada berdoa. Tangannya ditadakkan kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Bapak akan mengabsen. Muhammad Arsyad. Hadir, Pak. Muhammad Hanif. Hadir, Pak. Muhammad Sauki. Hadir, Pak. Yulia Maya Sari. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana semuanya kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, semuanya. Oke. Apakah kalian hari ini sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kenapa Bapak menanyakan sarapan? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Tidak. Nah, begini, kalau kita sarapan pagi, maka tubuh kita akan menerima yang namanya itu energi. Hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran Al-Quran hadis. Materinya tentang hukum mim mati. Baik. Untuk lebih semangat lagi belajar, mari kita ice breaking. Nah, ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Al-Quran hadis. Nanti kalian kayak ini. Bisa? Paham? Ya. Al-Quran hadis. Sekali lagi. Al-Quran hadis. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Tahu tidak? Di dalam ilmu tajwid itu ada yang namanya hukum mim mati. Nah, di dalam ilmu tajwid itu juga banyak terdapat hukum-hukum bacaan. Sudah tahu belum? Belum. Sudah tahu belum? Belum. Di dalam ilmu tajwid itu ada hukum nun mati dan tanwin. Terus ada qol. Terus juga ada bacaan mat. Tahu bacaan mat? Mat itu bacaan yang dibaca panjang. Kemudian juga ada hukum bacaan ro tahqiq dan ro tafkhim. Nah, sekarang kita akan
mempelajari salah satu daripada isi dalam ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan mim, hukum bacaan mim mati. Baik, silakan berdiri. Semuanya. Bapak akan menanyakan sesuatu terkait pembelajaran hari ini. Tentang apa? Masih ingat? Tentang hukum bacaan mim mati. Nah, Bapak akan menanyakan, apakah kalian sudah pernah belajar hukum mim mati? Baik. Nah, nanti Bapak akan memberi materi terkait hukum mim mati dan kalian perhatikan materi ini dengan sungguh-sungguh. Nah, baik, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, yang pertama, kalian nanti setelah melihat tayangan dan kemudian memahaminya, kalian Bapak harapkan bisa menjelaskan pengertian hukum mim sukun, idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mislain, atau bisa juga disebut idgham mimi. Nah, atau juga bisa disebut idgham mutamasilain. Nah, beserta huruf-hurufnya dengan benar. Kedua, mengidentifikasi contoh ayat Al-Quran yang mengandung hukum mim sukun dalam mushaf madrasah. Yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum mim sukun dengan tartil dan benar. Nanti Bapak harapkan kalian setelah memperhatikan dan mencerna apa yang kalian saksikan di video nanti, Bapak mengharapkan kalian sudah paham semuanya. Nah, baik, Bapak akan menyaksikan videonya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam, di bahasan tentang hukum tajwid mim mati. Hukum mim mati, jadi di sini ya, jika kalian dalam membaca Al-Quran nanti bertemu dengan huruf mim mati, maka ada hukum bacaan tajwidnya. Ada 3 hukum bacaan tajwid mim mati, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan juga izhar syafawi. Jadi jika apa? Jadi jika mim mati bertemu dengan salah satu dari 26 huruf izhar syafawi. Jadi untuk ikhfa syafawi hanya 1 huruf, yaitu ba. Idgham mimi hanya 1 huruf, yaitu mim. Selain kedua itu, selain mim dan ba, adalah huruf dari izhar syafawi. Jadi itu adalah identifikasi kita untuk hukum bacaan mim mati di surat Al-Fil dan juga surat Al-Quraish. Demikian materi hukum tajwid mim mati yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi,
Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian sudah bisa memahami isi dari tayangan video tadi? Apa sudah paham? Bapak tanya sekali lagi yang keras. Apakah kalian sudah paham? Oke, kedengarannya tadi ada suara belum. Ya betul. Ada suara yang belum. Nah berarti kalian sebagian ada yang paham, sebagian ada yang belum. Nah baik, tidak apa-apa, itu bagus. Kalian sudah berusaha untuk memahaminya. Jadi kalian agar lebih memahami materi ini, nanti kalian Bapak akan tayangkan sekali lagi dengan berbentuk gambar. Nah, agar kalian bisa lebih dalam lagi memahami materi hukum bacaan mimati. Oke, baik. Bapak akan tayangkan slide bergambar yang nanti sembari Bapak akan jelaskan. Nah, perhatikan. Apa itu mimati? Nah, perhatikan. Apa itu mim mati? Nah, kalian harus tahu dulu apa yang dinamakan mim mati. Nih, mim mati adalah huruf mim yang tidak punya tanda baca. Idhar syafawi. Jika mim mati bertemu huruf selain mim atau ba dibaca jelas. Nah, jadi kesimpulannya bahwa hukum mim mati itu ada tiga. Oke, lanjut. Nih. Nah, kemudian di sini idhar syafawi. Kita bahas yang pertama adalah idhar syafawi. Boleh dibaca? Apa itu idhar syafawi? Coba yang kompak dibaca. Idhar syafawi adalah ketika mim mati bertemu dengan huruf daerah selain mim dan ba. Secara bacanya harus jelas dan dalam tanpa huruf. Jadi suara mim mati terdengar sangat jelas. Nah, begitu. Paham? Oke, baik. Bapak lanjut. Nah, cara membaca idhar syafawi. Cara membacanya bagaimana? Coba kalian baca sama-sama. Silakan. Saat membaca idhar syafawi, bunyi mim mati harus jelas dan tidak mendengung. Ucapan mim dari bibir tanpa samar, menolak umumiyah. Nah, yang ketiga, pembahasan ketiga yaitu tentang idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain atau juga bisa disebut idgham mimi. Terjadi saat mim mati bertemu dengan mim sama-sama mim, maka harus melebur cara membacanya seperti itu ya. Paham? Oke. At'amahum min. Coba dibaca sama-sama 1 2 3. Nah, nih. Ada terdapat mim mati bertemu dengan mim. Maka cara membacanya apa tadi? Cara membacanya dilebur menjadi satu. Dilebur seakan-akan menjadi satu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini? Coba. Siapa yang kurang paham atau perlu ditanyakan? Ada? Ada? Siapa? Coba. Yang mana yang belum paham? Imam? Oke, kalau sudah paham semuanya, Bapak lanjut. Bapak lanjut. Nih, yang sekarang mari berlatih membaca Al-Quran. Oke. Sekarang coba buka Al-Quran surah Al-Fil. Kita akan mempraktikkan membaca Al-Quran surah Al-Fil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik. Nah, sekarang giliran yang
laki-laki. Ya, silakan. Aus, 1, 2, 3. Ayat dari surah Al-Fil. Alam taro. Mim mati bertemu. Siapa yang bisa? Apa hukum bacaannya? Bagus, pintar. Nah, artinya kalian sudah paham dengan penjelasan dari materi hari ini. Oke. Coba siapa yang tahu kenapa alam taro disebut idhar sapawi? Apa alasannya? Siapa yang tunjuk tangan? Siapa tunjuk tangan? Siapa bisa menjelaskan? Imam. Coba Imam. Imam, coba apa alasannya alam taro disebut hukum bacaan idhar sapawi? Bagus, paham, mantap. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, apabila ada mim mati ketemu dengan salah satu huruf idhar, maka idhar sapawi, maka dibaca jelas di antara dua bibir. Alhamdulillah. Silakan Al-Qur'annya kalian tutup. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kelompok kepada kalian untuk mengetahui kemampuan kalian sampai di mana, dan kemudian nanti setelah kalian menyelesaikan tugas kelompok nanti kalian akan diminta untuk mempresentasikan ke depan. Nama-namanya kelompok 3 di bawah nih, bawah. Turun. Nah, kelompok 4 lah nih. 4. Nah, kelompok 4. Tulis kalau namanya. Baik. Kalau sudah dapat tugas masing-masing, tulis nama kelompoknya, kemudian kalian list kelompok kalian masing-masing, diskusikan. Kalian tulis tugas kelompoknya, kemudian tulis di mana? Di sini kan? Ya. Nah, baca dulu apa tugasnya. Dibaca dulu apa tugasnya. Kemudian kalian harus tulis di mana. Tulis. Oke.
satu-satu ya. Nah, jadi kelompok satu dulu maju untuk mempersentasi satu. Dengarkan yang lain. Saya akan membacanya itu. Ulang lagi. Cara membaca itu misalnya. Nah, katanya bagaimana cara membaca idgham sama si lain? Oke. Bagaimana jawabannya? Sudah bisa dipahami? Sudah, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Itu roti Inggrisnya. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami. Yo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan perbedaan cara membaca antara izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mithlain. Izhar syafawi cara membacanya jelas, ikhfa syafawi samar disertai dengung, idgham mithlain lebur disertai dengung. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya? Ayo. Untuk Dena. Apa arti ikhfa syafawi? Apa arti ikhfa syafawi? Ya. Ya, jawab. Apa arti ikhfa syafawi? Pakai tangan. Ya. Oke, yang terakhir kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan diskusinya. Yang menyebabkan izhar syafawi, huruf ikhfa syafawi, idgham mithlain, ba dan huruf izhar syafawi dibaca jelas, huruf ikhfa syafawi dibaca samar, huruf idgham mithlain dibaca lebur. Oke, bagaimana jawabannya? Oke. Beri tepuk tangan. Silakan kelompok 4 kembali ke tempatnya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian berdiskusi tadi, apakah kalian merasa senang? Apakah kalian sudah mengerti? Ya? Apakah kalian hari ini sudah? Nah, untuk merefleksikan tugas hari ini. Ya. Satu hal yang kalian temukan dalam pelajaran hari ini untuk
menulis perasaan kalian sesuatu hal yang baru. Paham? Mengerti? Tentang pelajaran pada hari ini kami menulis perasaan atau hal yang baru yang kalian dapatkan pada hari ini. Paham? Oke. Baik. Sebelum menutup pelajaran kita akan membaca doa yang mana doa akan dipimpin oleh imam, akan dipimpin oleh teman kita imam. Pak, imam enggak? Ya simpan dulu. Simpan dulu. Bawa ke rumah masing-masing. Bawa rumah masing-masing. Mau ke rumah enggak? Ya. Nah, ya. Ya, ya, Pak. Nah, dulu. Mari.